Ya, sebelumnya kita ketahui muncul atau beredar sebuah data terkait dengan aliran dana Hambalang terhadap salah satu orang ini, petinggi juga di Demokrat, Edi Baskoro atau Ibas. Nah, munculnya isu tentang keterlibatan Edi Baskoro atau Ibas dalam kasus Hambalang ini dianggap sebagai konspirasi untuk menjatuhkan Ibas dan Partai Demokrat. Ya, dan untuk menghindari berkembangnya rumor yang tidak sehat, penegak hukum diminta untuk segera menangani kasus ini. Sejumlah kader Partai Demokrat sepakat membantah isu adanya aliran dana Hambalang yang mengalir ke Edi Baskoro atau Ibas. Omongan aku tidak benar, silakan aja. Gak ada masalah, itu aku. Menurut fungsionaris Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Nazarudin tidak pernah menyebut keterlibatan Ibas dalam kasus Hambalang. Ya, itu sama sekali tidak benar. Ya, saya bantah mengenai Mas Ibas ada menerima uang. Ya, itu sama sekali. Dan saya supaya lebih jelasnya lagi pada waktu itu saya menanyakan teman curhat daripada Nasar, awalnya kan saya, dia nggak pernah singgung itu. Tapi oke lah, mungkin karena saya dekat dengan keluarga bapak, dia nggak berani sebut. Saya tanya kepada orang setelah saya, teman curhatnya, semua tahu, Pak Oce Kaligis. Ya, saya tanya kepada Pak Oce Kaligis, beliau juga mengatakan tidak. Ya, saya pegang itu aja. Sementara menurut mantan anggota tim pencari fakta Partai Demokrat Edi Ramli, munculnya dokumen yang mengaitkan Ibas dengan aliran dana Hambalang adalah bagian dari konspirasi yang ingin menjatuhkan kredibilitas Partai Demokrat. Sepanjang yang saya ketahui, kasus Wisma Atlet tidak ada hubungan dengan Hambalang. Nah, kalau dulu nggak ada, yang disebut-sebut itu nerima ya apa yang terjadi sekarang. Seperti misalnya CNG dan sebagainya itu. Tapi kalau yang namanya Ibas, seingat saya, sepengetahuan saya tidak pernah disebut. Nah, kalau sekarang muncul, ini saya nggak tahu ya, namanya kalau print di mana aja kan bisa dibuat. Ini bisa aja konspirasi, ada pesanan dan sebagainya. Yang tujuannya itu tadi, secara global menghancurkan Demokrat, secara pribadi ya Ibas juga, kasihan Ibas ya kan. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang juga merupakan mertua dari Ibas. Menurut Hatta, untuk menghindari rumor, ia menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. Saya sudah bicara, dan itu tidak betul. Mengapa Bapak begitu yakin? Tentu saya yakin. Ya. Makanya segala sesuatu itu serahkanlah kepada proses hukum. Ini fakta yang harus berbicara, bukan rumor. Ya. Senada dengan Hatta Rajasa, pengamat politik M. Kodari menyatakan bahwa polemik tentang keterlibatan Ibas hendaknya diselesaikan oleh mekanisme hukum. Saya sih wilayahnya adalah wilayah hukum. Jadi sebetulnya ya di sini peranan KPK menjadi besar sekali, atau penegakan hukum menjadi besar sekali gitu loh. Dan sampai sekarang saya lihat wacananya belum sampai ke sana. Ini baru pernyataan, satu mengatakan ya, satu menyatakan salah. Benar salah, tidak akan selesai. Menurut saya itu barangkali kalau ada pihak yang bisa membawa saja langsung kepada proses penegak hukum, biar ada proses hukumnya, kan begitu kan? Isu tentang keterlibatan Ibas muncul setelah Anas Urbaningrum mengaku pernah ikut dalam pertemuan antara M. Nazarudin dan politisi senior Demokrat Amir Samsudin terkait kasus Hambalang. Di saat yang hampir bersamaan, beredar pula dokumen menyangkut aliran dana Hambalang. Ibas sendiri telah melakukan bantahan atas kebenaran isu tersebut. Tim TV One mengabarkan.